Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Selamat siang, Bapak. Apakah Pak Sandi punya waktu hari ini, Pak? Selamat siang juga Ibu. Ada apa nih Bu? Sepertinya Ibu kelihatan gelisah, tidak semangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, mohon maaf, Pak. Ini saya jadi mengganggu waktunya Bapak. Kira-kira Pak Sandi Tidak bisa apa-apa ya Pak Bu, meluangkan santai waktu sedikit? saja. Iya. Terima kasih loh, Pak. Begini loh, Pak. Saya ini mau sedikit cerita curhat tentang masalah saya. Kira-kira Pak Sandi nanti bisa bantu apa enggak ya, Pak? Dengan senang hati Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi, Pak, dari masalah yang sedang saya hadapi ini, Pak. Oh gitu Bu. Masalahnya apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Iya, begini, Pak. Saya itu sedang bingung pada salah satu siswa saya, Pak. Apa yang membuat Ibu bingung Bu? Jadi saya itu bingung, Pak. Sejak masa COVID berlalu, anak-anak itu untuk kembali ke sekolah itu mereka tidak semangat lagi, Pak. Mereka ogah-ogahan kalau suruh berangkat sekolah, Pak. Mereka lebih senang bermain HP karena mereka menganggap ketika pembelajaran daring itu lebih asik, Pak. Itu masalahnya, Pak. Jadi saya bingung. Oh, begitu ya, Bu. Terus apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi itu, Bu? Saya sudah mencoba berdialog dengan siswa tersebut kepada siswa yang memang mengalami penurunan motivasi ketika ke sekolah. Saya juga sudah bertanya, berkomunikasi dengan orang tua, mencari informasi apa sebenarnya masalahnya sehingga siswa tersebut enggan untuk masuk. Oh, begitu, Bu. Kemudian bagaimana hasilnya, Bu? Setelah berdiskusi dan berkomunikasi, saya menemukan masalahnya, Pak, bahwa siswa tersebut beberapa yang enggan masuk lagi, ternyata mereka itu sudah kecanduan bermain HP, terutama bermain game online di rumah, Pak. Jadi semangat mereka untuk kembali belajar di sekolah itu menurun. Begitu, Pak. Lalu bagaimana Ibu bisa membangun kembali semangat siswa tersebut untuk mau berangkat ke sekolah, Bu? Nah itu Pak, saya lagi berpikir mencoba mencari cara untuk mendesain pembelajaran dengan menggunakan media HP, Pak. Saya menyuruh siswa membawa HP saat jam pelajaran saya, Pak. Jadi begitu ya, terus selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Saya kemudian memanfaatkan HP sebagai media untuk membuat pembelajaran agar lebih menarik, Pak, dan menyenangkan, sehingga siswa itu termotivasi untuk mengikuti pelajaran di kelas, Pak. Oh, gitu, Bu. Media pembelajar yang seperti apa ya, Bu? Jadi siswa itu ketika membawa HP ke sekolah bisa melihat sumber belajar yang ada di HP, Pak. Jadi saya mengirim link kepada siswa materi yang akan digunakan pada pembelajaran. Kemudian nanti siswa bisa membukanya di link yang sudah saya sematkan. Dan alhamdulillah anak-anak menyukai. Dari link tersebut dijadikan bahan untuk diskusi, Pak, bersama teman-temannya di kelas. Saya juga mengizinkan siswa untuk melihat video-video, misalnya tentang video ice breaking atau materi lain juga, Pak, yang Ya, ya. terkait dengan materi pembelajaran. Nah, sebenarnya yang Ibu lakukan itu sudah bagus, Bu. Lalu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan media pembelajaran tersebut? Hasilnya, Pak, anak-anak yang tadinya malas untuk berangkat kemudian agak meningkat, Pak. Mereka kemudian semangat karena mereka diizinkan membawa HP ke sekolah. Pembelajaran pun menjadi menyenangkan karena mereka bisa mencari sumber belajar lain yang ada di internet melalui HP-HP mereka, Pak. Nah, itulah Bu, pentingnya media pembelajaran yang bervariasi.
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Iya ya Pak, betul juga. Saya juga berpikir ke situ Pak. Nah, setelah Ibu bercerita tadi panjang lebar, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang Pak, sekarang perasaan saya setelah bercerita kepada Bapak agak lega Pak. Plong rasanya Pak. Ya, alhamdulillah ya Bu. Kemudian dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya punya rencana untuk ke depan bisa membuat media pembelajaran yang bervariasi Pak. Setiap kali nanti ketika saya mengajar. Lalu, apakah ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, saya juga akan melakukan komunikasi dengan orang tua, pihak sekolah juga, serta teman-teman rekan sejawat. Agar nanti ketika dibutuhkan, anak-anak bisa diizinkan Pak untuk membawa HP ke sekolah. Nah, ide bagus itu Bu. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya, ke depan setelah ini Pak, saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik agar anak-anak lebih semangat untuk belajar lagi di sekolah Pak. Ya, langkah Ibu itu yang sudah Ibu ambil itu bagus sekali Bu dan sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Syukurlah Pak, saya sekarang lega sekali. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah sampaikan Ibu, rencana tadi itu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Ibu? Begini Pak, untuk hal itu ke depan dalam proses belajar mengajar, saya akan membuat persiapan yang lebih baik dalam mengajar, terutama media dan juga desainnya. Saya juga harus melihat Pak kebutuhan belajar peserta didik supaya nanti saya pas dan tepat ketika menyiapkan media untuk pembelajaran. Begitu Pak. Nah itu Bu. Kemudian dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Iya, saya akan terus berkomunikasi Pak dengan kepala sekolah, rekan-rekan di sekolah, dan juga orang tua. Ide bagus itu Bu. Semoga dapat segera terlaksana ya Bu. Dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tanpa was-was dan tenang, menjadi nyaman sebagai seorang guru untuk mengajarkan pembelajaran kepada siswanya. Amin, amin. Terima kasih loh Pak, ini sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Saya merasa lega. Semoga kita juga bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan ya Pak bagi anak didik kita. Amin, amin. Sama-sama Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit nih. Mohon maaf Pak sudah mengganggu waktunya. Iya Bu, silahkan. Terima kasih Pak. Salam sehat untuk Bapak. Sama-sama Bu. Terima kasih kembali Bu. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Apakah Ibu belajar Pancasila? Selamat siang Pak. Ada apa Mas Adi? Kebetulan ini saya sedang belajar Belajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Silakan Mas Andi, ada apa? Tentang masalah saya. Apakah Ibu Eka bisa membantu saya? Oh begitu, dengan senang hati Pak. Kira-kira apa masalahnya Pak Sandi? Mungkin nanti saya bisa bantu. Sebenarnya
Saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oh, begitu. Masalahnya apa, Pak Sandi? Coba ceritakan. Apa yang sedang dirasakan saat ini? Jadi Ibu ingat enggak ya, beberapa hari yang lalu Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas, Bu. Oh, begitu. Bagaimana bisa, Pak? Apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas kemarin? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak begitu serius sih, Bu. Tidak begitu serius. Tapi mengganggu tidak? Sampai Pak Sandi mau menceritakan pada saya barangkali? Masalahnya di mana, Pak? Iya, Bu. Bapak pengawas mengkritik saya, Ibu, tentang proses mengajar saya waktu supervisi. Oh, begitu. Proses mengajarnya kemarin memangnya seperti apa, Pak? Bapak dalam mengelola kelas sudah baik atau mungkin bagaimana kemarin Pak pengawas ketika mengkritik Pak Sandi? Iya, Bu. Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Kurang dalam penggunaan katanya, kurang dalam penggunaan media pembelajaran, Bu. Oh, begitu. Lalu bagaimana Pak Sandi menanggapi apa yang disampaikan pengawas? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini ketika saya mengajar sudah berusaha memakai media pembelajaran yang baik, yang cukup, tapi saya akui kurang sih, Bu, karena waktu saya juga tersita di tugas tambahan saya sebagai operator, Bu. Oh, begitu. Jadi masalahnya kalau begitu Pak Sandi selama ini sudah melakukan proses pembelajaran dengan baik. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kendala lain ada tidak, Pak? Iya, seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan media pembelajaran walaupun seadanya, Bu. Oh, menggunakan media pembelajaran namun seadanya. Coba Iya, Bu. media pembelajaran yang sederhana atau apa adanya itu yang bagaimana, Pak Sandi? Iya, Bu. Menurut saya, media pembelajaran yang saya gunakan ini sudah cukup untuk memudahkan siswa dalam belajar dan siswa juga termotivasi, yaitu menggunakan buku pelajaran sebagai media pembelajaran, Bu. Oh, sebenarnya sudah bagus sih, Pak, dengan menggunakan media buku. Tapi kemudian bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan media pembelajaran tersebut? Kan kita juga tahu, Pak, bahwa karakter siswa itu kan berbeda-beda. Dengan Bapak hanya menggunakan media pembelajaran buku, hasilnya kira-kira seperti apa, Pak? Betul juga ya, Bu. Kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya, Bu? Selama ini ada beberapa siswa saya yang hasilnya masih kurang maksimal, Bu. Nah, itu Pak, pentingnya media pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian supaya ada peningkatan, apa yang kira-kira akan Bapak lakukan, Pak? Saya pikir sebenarnya ada benar juga sih yang Ibu pikirkan tadi terkait dengan media pembelajaran yang bervariasi, Bu. Oh iya ya, oke. Berarti tadi setelah Pak Sandi menceritakan permasalahannya, kemudian apa yang menjadi perasaan Pak Sandi sekarang setelah tadi bercerita? Barangkali ada perubahan. Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Bu. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini tadi. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Bu. Oh begitu. Sebenarnya apa yang membuat Pak Sandi menjadi tidak nyaman, Pak?
Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu Bu menyampaikan hal tersebut kepada Bapak kepala sekolah kita itu Bu. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari dengan pembelajaran saya. Oh, jadi yang membuat Bapak tidak nyaman itu karena Bapak merasa kemarin hasil supervisinya itu ditanggapi oleh pengawas dan takutnya nanti dari Pak pengawas akan menyampaikan kepada kepala sekolah Bapak. Begitu, Pak? Iya ya, iya Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Ya, kalau menurut cerita Pak Sandi, setidaknya Pak Sandi bisa merefleksikan diri, Pak. Kira-kira nanti kalau suatu saat kepala sekolah Bapak menegur atau memberikan masukan, Pak Sandi mungkin nanti bisa memikirkan jawaban dari apa yang akan disampaikan kemarin hasil supervisinya. Sehingga nanti ketika ditanya ada hal-hal positif yang nanti bisa disampaikan Pak Sandi terkait dengan masukan dari pengawas Pak Sandi tadi. Mudah-mudahan ya Bu. Iya Pak. Kemudian Pak, dari apa yang sudah Pak Sandi sampaikan, kira-kira rencana ke depannya mau bagaimana Pak? Saya mungkin berniat akan menemui beliau Bu untuk membicarakan hal ini dan mungkin beliau akan memberikan solusi ya Bu. Lalu kemudian ada hal-hal lain yang ingin dilakukan Pak Sandi? Saya juga akan menemui pengawas Ibu dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran saya ke depannya, saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dan meminta saran kepada Bapak pengawas bagaimana cara memanajemen waktu yang baik agar antara tugas pokok saya mengajar dan tugas tambahan saya sebagai operator dapat berjalan dengan baik, Bu. Bagus itu Pak, apa yang rencana yang sudah Bapak rencanakan tadi. Lalu kira-kira untuk proses kedepannya, proses belajar mengajarnya akan seperti apa Pak? Setelah ini saya akan memakai media pembelajaran yang menarik Bu dan memanajemen waktu agar persiapan dalam mengajar terutama pembuatan media pembelajaran itu yang menarik serta tugas saya sebagai operator dapat terselesaikan dengan baik juga Bu. Oke, baik Pak Sandi. Apa yang sudah direncanakan Pak Sandi sudah tepat. Dan saya juga setuju dengan apa yang menjadi ide-ide Pak Sandi itu. Syukurlah Kemudian, sekarang saya merasa lega Bu. Karena jujur saja saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan Bu. Kita agak khawatir takutnya salah langkah. Iya kan Bu? iya. Syukurlah alhamdulillah Pak kalau ternyata dari perbincangan kita tadi bisa membuat Pak Sandi sedikit lega dan apa yang tadi sudah Pak Sandi rencanakan yang sudah menjadi komitmen untuk dilakukan mudah-mudahan nanti bisa dijalankan. Begitu ya Pak? Iya, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan membuat persiapan yang lebih baik Ibu dalam mengajar dan dapat memanage waktu dengan baik Ibu. Iya. Kemudian kira-kira dukungan apa Pak yang jenengan atau Pak Sandi butuhkan ketika melakukan komitmen tersebut Pak? Itu juga yang masih saya pikirkan Ibu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat saya Ibu. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Wah, itu ide bagus Pak. Semoga nanti segera terlaksana ya Pak dan dapat bekerja sama dengan rekan sejawat di sekolah dengan hati dan suasana yang baik tanpa dihantui rasa yang tidak enak sehingga nanti bisa nyaman dan bahagia. Amin. Terima kasih ya Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega nih Bu. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, amin. Sama-sama Pak. Maaf ya Bu, kebetulan saya ada janjian nih sama siswa saya.
mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit ke ruang saya ya, Bu. Ya, monggo Pak, silakan. Terima Terima kasih kasih juga ya, Bu. Pak. Terima kasih ya, Ya. Bu. Salam sehat dan bahagia untuk kalian semua. Ya, sama-sama, Pak.